Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada bab ke-8 kali ini adalah fadilah sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang mukmin yang beramal soleh, menegakkan sholat dan membayar zakat hartanya, maka pahala mereka di sisi Tuhan tiada rasa gentar ataupun sedih atas mereka. Al-Baqarah ayat 277. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya bahwasanya beliau SAW tengah duduk di masjid, lalu masuklah seorang pria muda. Ia dihormati dan bersediakan duduk di sisi beliau melebihi tempat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan alasan kepadanya dengan sabdanya, "Ya Abu Bakar, maaf, aku persilahkan pria ini duduk melebihi tempatmu. Sebab tiada seorang di dunia ini yang bersolawat lebih banyak daripadanya. Ia gunakan waktu pagi dan sore untuk bersolawat kepadaku." Berikut solawatnya. Allahumma salli ala Muhammad bi'adadin man shalla alaihi wa shalla ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu ambudulla alaihi wa salli ala Muhammadin kama amartana bis salati alaihi wa salli ala Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi. Yang artinya, ya Allah, tetapkanlah sholawat atas Nabi Muhammad sejumlah hitungan orang yang bersolawat kepadanya, dan sejumlah hitungan orang yang tidak bersolawat kepadanya. Dan tetapkanlah sholawat atas Nabi Muhammad seperti engkau senang bersolawat kepadanya. Dan tetapkanlah sholawat atas Nabi Muhammad seperti yang engkau perintahkan orang bersolawat kepadanya. Dan tetapkanlah sholawat atasnya sebagaimana layaknya sholawat kepadanya. Itulah sebabnya aku dudukkan dia dekat denganku melebihi tempatmu, wahai Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, siapa yang aktif sholat 5 waktu secara berjamaah, maka baginya 5 perkara, yaitu 1. Tidak bakal menderita fakir atau melarat di dunia. 2. Selamat dari siksa kubur. 3. Menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. 4. Melintasi sirat bagaikan kilat menyambar karena cepatnya. 5. Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga tanpa proses perhitungan ataupun hukuman dosa, alias tanpa disiksa. Tertuang dalam kitab Masabih. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sholat berjamaah yang dikerjakan seseorang di masjid itu lebih baik daripada sholat sendirian di rumah selama 40 tahun. Diriwayatkan bahwa sholat berjamaah juga melebihi sholat sendirian terpaut 27 derajat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghimpun kaum yang wajah mereka bersinar seperti bintang-bintang. Lalu para malaikat bertanya, amal apakah yang Anda kerjakan? Jawab mereka, kami adalah orang yang ketika mendengar suara azan lalu tegak bersuci, berwudu, dan segala kesibukan ditunda untuk sementara melakukan sholat. Dan ada lagi kaum yang wajahnya bercahaya seperti bulan. Ketika ditanya, mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang berwudu sebelum terdengar suara azan. Dan berikutnya kaum yang wajahnya bersinar bagai matahari. Ketika ditanya, jawab mereka, kami adalah orang-orang yang terlebih dahulu datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan.
tertuang dalam kitab Durratul Wa'idin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ketika seseorang mengerjakan sholat, ia mulai dengan bertakbir, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh para malaikat dengan firman-Nya, hai malaikat, lepaskanlah dosa-dosa hambaku ini dari lehernya, sehingga ia menyembah aku dalam keadaan bersih. Lalu malaikat segera melepaskan dosa-dosanya. Kemudian setelah sholat, malaikat bertanya, ya Tuhan, apakah dosa-dosa mereka akan dikembalikan lagi? Jawabnya, hai para malaikatku, tidaklah selayaknya dengan sifat pemurahku kecuali ampunan. Sungguh aku telah mengampuni segala kesalahannya. Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, kelak di hari kiamat, masjid-masjid dihimpun bagai kendaraan putih mengkilat yang tiang-tiang penegaknya dari ambar, leher-lehernya dari za'faran, kepalanya dari minyak kasturi, telinganya dari zamrud hijau. Para muazin mengendalikannya dan mengarahkannya, sedangkan para imam yang menyetirnya. Semuanya melintasi padang luas di hari kiamat bagaikan kilat yang menyambar. Makhluk-makhluk lainnya bertanya, mereka itu dari golongan malaikat muqarrabin ataukah dari golongan para nabi dan rasul? Lalu terdengar jawaban, bukan. Mereka adalah umat Muhammad SAW yang senantiasa aktif sholat berjamaah. Berkaitan dengan ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, siapa berwudu dengan air mengalir, lalu sholat berjamaah dengan imam ahli Al-Quran, maka ia berhak memperoleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Tertuang dalam Zubdatul Wa'idin. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang sangat panjang, yang artinya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah selesai menciptakan malaikat Jibril dengan bentuknya yang bagus sekali, padanya terdapat 600 sayap, setiap sayap panjangnya mulai kutub timur sampai barat. Lalu Jibril alaihissalam mengamati dirinya hingga itu seraya berkata, ya Tuhanku, adakah makhluk ciptaanmu yang bagus melebihi aku ini? Jawabnya, tidak ada. Maka karena rasa syukur yang timbul darinya, ia segera tegak melakukan sholat 2 rakaat. Setiap rakaat yang dikerjakan selama 20.000 tahun. Selesai sholat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya Jibril, engkau telah menyembah kepadaku dengan ibadah yang sejati. Tiada orang yang beribadah seperti ibadahmu itu. Akan tetapi ketahuilah Jibril, nanti di akhir zaman bakal hidup seorang nabi mulia kekasihku bernama Muhammad. Umatnya lemah, banyak berbuat dosa. Namun dengan sholat yang mereka kerjakan 2 rakaat dan hanya sebentar, diliputi dosa dan pikiran yang macam-macam, demi keagungan dan kemuliaanku, sungguh sholat mereka lebih kusenangi daripada sholatmu tadi, sebab sholat mereka atas dasar menaati perintahku, sedangkan sholatmu tanpa perintah dariku. Sahut malaikat Jibril, ya Tuhan, apakah anugerahmu itu sebagai imbalan ibadah mereka? Jawabnya, aku beri mereka surga ma'wa. Lalu Jibril mohon izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninjau lokasinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkannya. Akhirnya Jibril berangkat, terbang dengan membuka sayapnya. Setiap 2 sayap terbuka mampu menempuh perjalanan sejauh 3.000 tahun. Demikian pula setiap menelungkupkan kedua sayapnya tersebut mampu menempuh sejauh 3.000 tahun. Al-Kisah, ia telah melakukan sedemikian ini selama 300 tahun hingga ia merasa terlalu lelah dan istirahat di bawah bayangan pohon terbesar. Ia bersujud kepada Allah sambil berkata, ya Tuhanku, perjalananku ini apakah sudah dapat separuhnya, atau sepertiganya, ataukah baru seperempatnya? Jawab Allah Subhanahu Wa Taala, ya Jibril, itu baru 300 tahun yang kau tempuh. Bahkan kau tempuh lagi perjalanan sejauh 300.000 tahun dengan kecepatan yang sama. Sebagaimana aku telah memberikan kekuatan padamu, digandakan 2 kali kecepatan dan kekuatan yang ada padamu selama ini, maka kamu tidak akan mencapai 10% dari beberapa puluh pahala yang kuberikan bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imbalan 2 rakaat sholat mereka. Tertuang dalam Mishkatul Anwar.